Yelmel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue masih menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Tales from the Dark. Ayo kita mulai. ...27 Januari kalender lunar disebut sebagai Hari Harimau Putih, di mana kebanyakan orang akan memanfaatkan hari ini untuk melakukan ritual menyingkirkan para musuh. Seorang nenek yang dipanggil Kakak Chu membuka jasa membantu mengutuk orang dan mengaku dari keturunan dukun. Seorang ibu-ibu ingin menggunakan jasanya dan meminta kedua cucunya untuk menunggu di mobil. Sekilas ada bayangan seorang gadis belia di kaca mobil. Si ibu mengintip dari bawah mobil dan melihat sepasang kaki yang berjalan di sebelahnya, tapi anehnya ternyata tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, dia lalu menemui Kakak Chu sambil memberikan foto seorang perempuan. Intinya, dia meminta perempuan itu disumpahin dan dikutuk. Di tengah-tengah, sang ibu juga mengeluarkan foto pernikahan anaknya dan meminta agar menantunya itu dihajar bertubi-tubi karena sudah berani merebut anaknya. Yang bikin dia emosi adalah, kedua anak dari anaknya ini dititipkan kepadanya sedangkan mereka asik jalan-jalan. Kemarahan itu dilampiaskan dengan sihir yang dilakukan dengan cara memukul-mukul fotonya dengan sendal. Jahatnya lagi, si ibu meminta cucu dalam perut menantunya itu digugurkan sekalian. Setelah sumpah serapah, Chu membakar foto perempuan itu dan yang selembar lagi disimpan si ibu karena dia ingin mengutuknya sendiri. Jasa tukang kutuk ini baru pertama kali dipakainya yang tidak tahu manjur atau tidak. Chu lalu memberikan selembar brosur yang menulis tentang asal-usul mereka untuk lebih meyakinkan. Setelah si ibu berjalan pergi, ada lagi seorang pria tua yang ingin menggunakan jasa Chu dan ritual hajar pakai sepatu pun berlanjut. Malam semakin larut dan tiba-tiba sudah ada sesosok perempuan yang juga ingin memakai jasanya. Melihat sosok gadis itu, Chu agak takut karena sepertinya gadis itu bukanlah manusia, tapi juga tidak berani menolaknya. Gadis itu berkata dia ingin menjatuhkan 3 pria dan 1 wanita. Dia meminta turun tangan untuk menghajar mereka dengan media selembar kertas bergambar manusia. Gadis itu memukulkan sendal sambil menangis karena mengingat apa yang orang-orang lakukan padanya. Chu lalu memberikan 11 sepatu yang lebih berat kepadanya sambil berkata, "Pergilah bereinkarnasi dan jangan pernah melihat kembali ke belakang." Gadis itu pun terus memukulkan sepatu dan Chu sempat menangis melihatnya. Jadi ceritanya, gadis ini ditangkap oleh 3 pria dan pada saat kejadian, Chu sebenarnya melihat mereka tapi tidak berbuat apa-apa. Sampai gadis itu dibawa pergi pun, Chu terdiam dan hanya memungut barangnya yang terjatuh di jalan. Dia bahkan tidak berani buka mulut saat ditanya oleh beberapa polisi yang sedang berpatroli. Hantu gadis itu terus mengutuk dan hal buruk pun segera terjadi dengan salah satu pelaku yang sedang asik pijat di panti pijat. Nah, pria ini kebetulan adalah anak dari si ibu pelanggan pertama Chu tadi. Ritual pukul ini sebenarnya sudah populer sejak dinasti Tang yang disebut kutukan jahat yang digunakan untuk melepaskan ketidakpuasan batin. Pelaku kedua juga dibikin tidak sadar dan loncat dari gedung tinggi. Pemandangan yang sungguh mengerikan di mana kepala itu terlepas dari badan dan nyemplung ke dalam panci masakan. Hal itu membuat heboh orang-orang sekitar dan keributan pun sampai juga ke telinga Chu. Dia segera menelpon seseorang tapi sinyalnya hilang-hilangan. Tangan hantu itu tampak memegang pundak seorang perempuan di dalam lift. Jadi ternyata Chu menelpon anaknya yang bernama An yang saat itu sedang bersama anak istrinya di dalam lift. Saat lift terbuka di lantai dasar, An berjalan keluar sambil teleponan dengan ibunya yang suaranya terputus-putus. Istrinya sendiri merasa tidak bisa menggerakkan badan dan tertahan di lift bersama anaknya. Chu sudah teriak-teriak agar An jangan keluar gedung, tapi An tidak begitu jelas mendengar dan masih banyak nanya. Alhasil nasib sial pun menghampiri di mana An tertancap besi panjang setelah sebuah mobil menabrak tiang. Jadi inilah kenapa Chu tidak berani bersuara karena ternyata anaknya adalah salah seorang penjahat yang melakukan hal tercela. Chu yang merasa ada hal buruk terjadi dengan anaknya panik dan berlari yang hasilnya dia sendiri ditabrak mobil tepat di depan mayat anaknya. Chu masih bertahan dan hantu gadis itu masih terus memukul dengan keras. Di tengah-tengah, Chu berkata, "Aku adalah seorang ibu dan biarkan aku yang mati untuk anakku," yang membuat hantu itu berhenti. Sosok ibu itu terus memohon agar menyelamatkan anaknya dan lampu lilin yang hampir redup itu pun kembali menyala. Akhirnya, Chu berhasil diselamatkan orang-orang, tapi yang dia pikirkan hanyalah keselamatan anaknya yang sudah tidak ada harapan.
Menurut legenda rakyat hari ini, di mana semua hal yang tersembunyi dibangunkan oleh guntur karena semua hal yang jahat menjadi aktif. Oleh karena itu, hari ke-6 tahun baru Imlek adalah hari gelap menurut kosmologi tradisional Cina. Hari yang cocok untuk mengusir penjahat dan pasti berhasil. Mata untuk mata dan akhirnya yang kau lihat hanyalah lubang kematian. Berkisah tentang seorang wanita yang sulit tidur bernama Qing Yi yang berprofesi sebagai suster di sebuah rumah sakit. Sebelumnya dia cekcok dengan sang kekasih bernama Hong karena ketahuan sudah menghubungkan ponselnya hanya untuk bertujuan memata-matai. Perdebatan pun dimulai. Qing Yi tidak suka dengan sikap Hong yang masih peduli dengan mantannya apalagi sampai memberikan uang, sedangkan Hong berkata itu sudah sewajarnya mengingat masa pacaran mereka dulu yang terbilang lama. Mendengar itu semakinlah Qing Yi mengamuk dan Hong tidak berusaha menenangkannya yang justru berjalan pergi. Seminggu berlalu dan Qing Yi lah yang selalu memohon agar Hong kembali kepadanya dengan mengirimkan berbagai pesan. Kabarnya Hong menghilang yang bahkan saudara dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaannya. Seorang dokter bernama Kwon menghampiri yang menyarankan mengganti bantal untuk mengobati insomnianya. Untuk sedikit menghiburnya, Mabel temannya mengajak berkaraoke ria, tapi tetap saja Qing Yi terus memikirkan Hong dan mengingat malam pertengkaran mereka di mana Hong memilih mengemas barang-barangnya lalu minggat. Besoknya Qing Yi membeli sebuah bantal dengan aroma bunga yang katanya bisa memberikan ketenangan. Bantal dengan bunga kuning di sarungnya itu membuat Qing Yi merasa mengalami lagi 4 dekade hidup yang hilang tanpa orang untuk berbagi kesedihannya. Sesampainya di rumah, Qing Yi meletakkan bantal itu dan sekilas seperti ada bayangan seseorang yang berjalan lewat. Ajaibnya lagi, bantal itu ternyata berhasil membuat Qing Yi terlelap, ditambah Hong kembali ke rumah. Qing Yi seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Awalnya dia merasa senang, tapi ada yang aneh dengan Hong. Dia menjadi agak kasar dan liar yang langsung main perkotek yang ternyata hanyalah mimpi. Tapi anehnya, celana dalam itu tercecer di kursi. Ternyata ada sepotong cerita di malam itu yang belum terungkap. Di saat-saat Hong ingin pergi, Qing Yi mengancam akan mengakhiri hidup dengan benda tajam dan Hong berusaha merebutnya tapi sayang, benda itu malah mengenai lehernya. Hong pun langsung ambruk bersimbah darah. Qing Yi mencoba menolongnya tapi takdir berkata lain. Hong akhirnya tewas. Mayat itu dibersihkan dan dibungkus plastik chip besar lalu divakum. Setelah itu Qing Yi menyembunyikannya di dalam lemari dan membelikan perlengkapan orang mati untuk kemudian dipersembahkan kepada Hong. Kini, setiap memakai bantal itu, dia akan bermimpi tentang Hong yang berakhir ewas-ewas. Besoknya, Qing Yi terlihat lebih segar dan tidak lagi insomnia, dan Dr. Kwon memberitahukan bahwa dia mempunyai teman dari kepolisian yang bersedia membantu pencarian Hong. Singkat cerita, kedua polisi mendatangi rumahnya dan Qing Yi menceritakan versi lain di mana Hong minggat karena bertengkar dengannya. Setelah melakukan beberapa interview, polisi kemudian pamit dan terlihat bantal ajaib itu kembang kempis seperti orang bernafas. Qing Yi kemudian ditelepon temannya untuk bersenang-senang nanti malam bersama para pria tampan, tapi dia lebih tertarik dengan bantalnya. Setiap tertidur, Qing Yi merasa senang bisa bertemu dengan Hong dan ngewes. Lama-lama, dia berpikir untuk memulai lagi dan memperbaiki semuanya lewat mimpi, sampai suatu hari dia terbangun dalam keadaan rambut yang rontok parah. Bawah matanya menghitam dan dia merasa lelah walaupun sudah tidur lama. Karena itulah dia menelpon Mabel untuk mengatur cuti untuknya. Setelah itu dia kembali tidur dan kegiatan dalam mimpi pun berlanjut. Bedanya sekarang, Qing Yi terlihat sangat tidak sehat tapi juga tidak ingin berhenti. Dia mengaku tidak takut walaupun sudah teler abis. Dalam mimpinya itu, Qing Yi tertidur dan sosok Hong yang berdarah-darah muncul yang meminta Hong palsu untuk melepaskannya. Si palsu menjawab dia akan membawa Qing Yi kepadanya besok, maka dari itu dia meminta Hong asli untuk tidak menghalanginya sekarang. Qing Yi sudah memilih jalannya karena tidak bisa memaafkan diri sendiri sehingga iblis pun mengambil keuntungan dengan menjelma menjadi Hong. Tidak ada lagi yang bisa Hong asli lakukan karena dia hanyalah roh halus amatir yang langsung memudar. Ternyata tidak demikian. Mabel merasa mendapatkan pesan dari Hong yang mengabarkan Qing Yi sedang dalam bahaya. Tidak hanya Mabel tapi juga kedua polisi mendapatkan pesan yang sama dan segera menghampiri rumahnya. Qing Yi ditemukan tertidur pulas dengan denyut nadi yang lemah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Lari dari kenyataan dan menipu diri sendiri, semakin jauh dari cinta maka kebencian dan kesedihan pun semakin menjadi nyata. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.